Halo semuanya, balik lagi di channel Curhat Keuangan. Hari ini kita mau bahas hal yang sering banget bikin orang kesel, tapi jarang dibahas secara detail, yaitu kenapa sih pengajuan pinjaman aku laku saya ditolak padahal sebelumnya pernah cair. Nah, gue tahu banget perasaan kalian ya. Udah isi data lengkap, udah nunggu proses verifikasi, malah dapat notifikasi, maaf pengajuan Anda tidak disetujui saat ini. Rasanya tuh kayak mau ngutang ke temen tapi temennya tiba-tiba bilang, waduh kayaknya belum bisa sekarang deh. Padahal sebelumnya dia udah janji buat minjemin. Bingung kan? Jadi kita bakal bongkar satu persatu faktor yang bikin pinjaman kita ditolak. Dan gimana caranya biar di pengajuan berikutnya peluang disetujuinya lebih besar? Pertama, sistem mendeteksi aktivitas nggak wajar di akun kamu. Oke, yang pertama, ini nih yang paling banyak orang nggak nyadar. Sistemnya Aku Laku tuh kayak satpam yang super sensitif. Dia bakal nge-scan semua aktivitas akun kita. Misalnya, kamu sering gonta-ganti nomor HP dalam waktu yang dekat. Tiba-tiba login di 2 HP yang beda dalam waktu yang bersamaan. Atau sering banget ubah alamat pengiriman. Buat kita mungkin biasa aja, tapi buat sistem ini bisa dianggap mencurigakan. Analogi gampangnya gini ya. Bayangin kamu punya tetangga dan kamu lihat dia tiap hari pindah rumah terus. Hari ini di rumah A, besok di rumah B, lusa di rumah C. Pasti kamu mikir, ini orang kenapa sih? Aman gak ya jadi tetangganya? Nah, sistem juga mikirnya kayak gitu. Kalau sistem udah curiga, ya ujung-ujungnya pengajuan bisa langsung mental. Walaupun kamu sebenarnya nggak ada niat macem-macem. Kedua, riwayat pembayaran yang kurang baik. Ini yang paling sering kejadian. Banyak orang yang mikir, telat bayar sehari 2 hari doang, gak masalah kali. Padahal di dunia pinjol, 1 hari telat bayar itu udah jadi catatan hitam. Contoh, kamu pernah minjem di Aku Laku 1 juta tenor 30 hari. Harusnya tanggal 1 udah lunas, tapi kamu baru bayar tanggal 5. Walaupun akhirnya lunas, sistem udah kasih bintang minus di profil kamu. Bukan cuma di aplikasi Aku Laku aja ya, tapi kalau kamu pernah minjem di platform lain kayak Kredivo, S-Pinjam, S-Paylater, atau bahkan bank, data itu bisa kedetek sama sistem Aku Laku juga. Mereka punya semacam big data yang rekam perilaku pembayaran kamu di banyak platform itu. Makanya kalau riwayatnya nggak rapi, kemungkinan besar pengajuan baru akan susah buat disetujui. Ketiga, akun kamu sedang terblokir. Yang ini jelas ya, kalau akun udah keblok sementara atau permanen, ya otomatis gak bisa ajukan pinjaman. Biasanya pemblokiran terjadi karena ada pelanggaran kebijakan, ada laporan penyalahgunaan akun, atau kamu gak pernah aktif sama sekali dalam waktu yang lama. Kalau masih blokir sementara, biasanya bisa aktif lagi setelah kamu hubungi CS dan penuhi syarat yang diminta. Kalau udah permanen, ya mau nggak mau harus bikin akun baru, tapi itu pun belum tentu bisa langsung cair ya. Nomor 4, belum memenuhi kriteria saat ini. Nah, ini faktor yang sering bikin bingung. Kadang semua data kamu bagus, aktivitas normal, riwayat pembayaran aman, akun gak kena blokir, tapi tetap aja ditolak. Kenapa? Karena sistem punya perhitungan internal yang menilai apakah saat ini kamu layak atau enggak. Bisa jadi limit kamu udah tinggi banget tapi jarang dipakai, jadi sistem pikir kamu gak butuh pinjaman. Atau sistem lagi hati-hati sama semua pengguna karena kondisi ekonomi. Bahkan bisa aja cuma karena pola pengajuan kamu dianggap terlalu sering, itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Misal bulan lalu kamu baru pinjem, udah lunas, minggu ini langsung ajukan lagi.
Buat kita mungkin wajar aja, tapi buat sistem ini kayak sinyal. Wah, kayaknya orang ini lagi butuh dana terus. Aman nggak ya kalau dipinjemin lagi? Tapi tenang, nggak selamanya ditolak kok. Kabar baiknya penolakan ini bukan vonis seumur hidup. Kalau sistem menolak sekarang bukan berarti selamanya kamu nggak bisa pinjam lagi ya. Yang penting jaga riwayat pembayaran tetap bagus, bayar cicilan tepat waktu, bahkan kalau bisa lebih awal. Gunakan limit atau fitur kredit yang ada secara wajar ya. Terus jangan terlalu sering gonta-ganti data akun. Dan kalau mau coba lagi, kasih jeda waktu, misalnya tunggu 2-4 minggu sebelum ajukan lagi. Biar sistem punya waktu ngeliat perubahan profil kamu. Contoh kasus ya, biar lebih kebayang. Bayangin deh kamu mau minjem duit ke temen. Bulan lalu kamu udah minjem 500.000 dan kamu balikin tepat waktu. Tapi minggu ini kamu datang lagi mau minjem 1 juta. Temen kamu pasti mikir, lah baru kemarin minjem sekarang udah minjem lagi. Dia kenapa sih? Aman gak kalau gue kasih ke dia uangnya? Kalau teman kamu butuh waktu buat yakin, buat ngasih pinjaman ya, sistem aku laku juga ya gitu. Kadang mereka cuma pengen lihat dulu kamu stabil sebelum ngasih pinjaman lagi. Kesimpulannya, jadi kalau pengajuan pinjaman aku laku kamu ditolak, coba cek aktivitas akun. Jangan sampai ada yang bikin sistem curiga. Riwayat pembayaran pastikan selalu tepat waktu. Status akun jangan sampai kena blokir. Ingat, meskipun semua aman, bisa jadi sistem menilai kamu belum memenuhi kriteria untuk saat ini. Jangan baper kalau ditolak, anggap aja lagi nggak jodoh. Tetap jaga profil keuangan kamu dan coba lagi nanti. Kalau pengelolaan keuangan kamu rapi, peluang disetujui pasti akan lebih besar.